Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di Matana Learning Community, di mana kita mewakili dari Universitas Matana mengundang seluruh institusi pendidikan, sekolah, perusahaan, komunitas pembelajaran umum untuk bisa bergabung dalam komunitas kita. Jadi komunitas ini merupakan sebuah ruang pelatihan yang kita lengkapi dengan sertifikat. Juga komunitas ini akan menjadi wadah untuk kita semuanya bisa berkembang sesuai dengan kapasitas global. Nah, setiap peserta yang bergabung, kita harapkan untuk bisa menjadi bagian dari ekosistem pembelajaran dari Universitas Matana ini, di mana pembelajaran ini sangat kita eratkan dengan kolaborasi yang bisa saling menguatkan, supaya kita bisa sama-sama bertumbuh sebagai satu learning community yang utuh, rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang kami hormati, yang kami banggakan juga narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Muhammad Wisnu Ibadi, ST, MDS. Beliau adalah seorang praktisi, seorang akademisi selama 15 tahun lebih di dalam dunia arsitektur, dan beliau sekarang berkecimpung sebagai dosen di program studi arsitektur Universitas Matana. Yang saya hormati dan saya banggakan juga seluruh peserta kegiatan Matana Learning Community yang kami banggakan. Puji syukur sekali lagi kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat penyertaannya pada hari ini, Jumat 10 April 2026. Sekali lagi kita bisa bertemu kembali dalam sesi pelatihan yang bersifat tematik ini, dan semuanya saya yakini dalam keadaan sehat dan baik. Pada kesempatan sore ini, pada kesempatan sesi ini, kita akan mengikuti sesi pelatihan yang bertajuk ataupun bertema semiotika arsitektur. Kita akan laksanakan kurang lebih dalam 60 menit ke depan, yang dimana tema ini kita pilih karena kita berpendapat bahwa tema ini bukan saja relevan dan menarik, tapi kita bisa membuat pemahaman, meningkatkan pemahaman kita tentang arsitektur, yang dimana bukan semata-mata sebagai sebuah pemahaman terhadap fisik gedung, fisik bangunan, tapi juga kita akan mendalami bagaimana simbol, tanda, makna, pesan, ataupun nilai-nilai yang bisa kita interpretasi dalam berbagai konteks, baik itu sosial, budaya, mungkin estetika juga, itu akan kita dalami. Nah, nanti narasumber kita akan menyampaikan secara detail tentang apa yang baru saja kita bahas. Dan sekali lagi saya bertindak sebagai MC yang membuka kegiatan ini, memandu jalannya kegiatan ini hingga selesai, mengucapkan banyak terima kasih. Jadi saya juga mewakili atas nama penyelenggara Universitas Matana, mengucapkan sekali lagi selamat bergabung, selamat datang yang mungkin baru saja bergabung dalam sesi Zoom yang kita jalankan sekarang, ataupun yang mengikuti melalui kanal YouTube resmi. Terima kasih sekali lagi sudah hadir, berpartisipasi, dan semoga kegiatannya berjalan dengan lancar, berjalan dengan interaktif ya, dan juga bisa untuk memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat mengikuti pelatihan, selamat mengikuti sesi, dan sekali lagi semoga semua kita bisa memperoleh pengetahuan yang baru, yang inspiratif dalam sesi pada sore hari ini. Kepada Bapak Wisnu, untuk waktu, tempat, dan layar Zoom kita serahkan kepada Bapak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih banyak kepada Dr. Widi Chandra yang sudah membuka acara pelatihan pada hari ini. Selamat bergabung kepada rekan-rekan semua yang bergabung baik dalam sesi untuk pelatihan maupun dalam kanal YouTube resmi di Universitas Matana. Mohon izin perkenalkan, nama saya adalah Raden Muhammad Wisnu, ST MDS. Pada sesi sore ini kita akan saya akan melakukan untuk dengan topik semiotika dalam arsitektur. Mohon izin untuk saya share screen. Apakah sudah terlihat? Terima kasih. Baik.
Terima kasih. Dengan ini saya membawakan tentang semiotika dalam arsitektur. Semiotika itu apa? Nah, di sini kita bicara tentang agendanya. Ada 6 agenda di sini tentang pembukaan, kemudian apa itu semiotika, kemudian arsitektur sebagai sistem tanda, kemudian jenis tanda dalam arsitektur, kemudian dan semiotika arsitektur. Dan terakhir kita bicara dalam tentang penutup. Nah, sesi semiotika yang akan dibawakan pada sore ini itu adalah baru pengenalan atau pembukaan terhadap tentang lebih ke semiotika dasar. Nah, harapannya bila nanti rekan-rekan atau teman-teman ada yang ingin bertanya atau ingin mengetahui lebih lanjut, nanti bisa mungkin kita bisa berkomunikasi lagi atau berdiskusi lagi di sesi yang berikutnya yang membahas semiotika arsitektur ke tingkat yang lebih lanjut. Oke, di sini kita pembukaan apa itu semiotika. Nah, mungkin di sini selama ini mungkin teman-teman sudah atau rekan-rekan di dalam hidup kita di perkotaan, kita tanpa kita sadari kita itu selalu 24 jam hidup kita itu berada di dalam dunia arsitektur. Sejak kita dari menutup mata sampai kita membuka mata di pagi hari, kemudian itu kita buka mata tutup mata itu pasti di kamar. Itu di dalam rumah. Itu juga arsitektur. Kemudian kita keluar, kita ada di kompleks, nah itu juga adalah arsitektur. Dan kemudian kita jalan menuju ke kantor, ke sekolah, ke pasar dan lain-lain itu juga pasti adalah arsitektur. Nah, jadi memang dunia arsitektur itu sangat-sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana sebuah kota di gambar ini, kemudian kita bisa melihat bagaimana arsitektur itu ketika merancang sebuah eh, taman itu tidak hanya merancang tanaman maupun manusia, tapi juga merancang aktivitas apa yang akan terjadi di dalam ruang tersebut. Nah, di sini mungkin rekan-rekan atau teman-teman mungkin pernah ya dalam artian ketika melewati sebuah bangunan, kemudian rekan-rekan melihat itu bangunan apa ya? Nah, terus kan teman-teman merasa itu mungkin kantor, itu mungkin masjid, itu mungkin mall. Nah, pernah nggak sih terbayang kenapa teman-teman bisa membaca sebuah bangunan itu dari luar? Nah, itu sebenarnya tanpa teman-teman rekan-rekan sadari, itu sebenarnya teman-teman sudah melakukan pembacaan secara semiotik. Ya, tapi mungkin baru sebatas secara insting. Nah, harapannya dengan lebih memahami semiotika lebih lanjut atau lebih dalam, nanti rekan-rekan atau teman-teman bisa lebih paham, wah ternyata saya nebak ini memang ada dasarnya, memang ada basicnya. Nah, dan semiotika itu sangat-sangat membuka mata ya, di mana saya mendalami semiotika ini ketika masih di semester 6, waktu saya ambil S1. Nah, itu terus terang sangat membuka mata saya dalam membuat perencanaan atau desain arsitektural yang lebih dalam dan lebih baik dan lebih bermakna. Nah, tanpa kita sadari, ketika kita baca semiotik itu berarti adalah tanda. Nah, kita sebenarnya hidup dalam dunia yang penuh dengan tanda. Mungkin rekan-rekan teman-teman ini sudah tidak asing tentang emoji, tentang kenapa ini wajah dengan tertawa menangis gitu ya, ataupun senyum senyum dengan mata yang tertutup misalnya. Atau ketika dalam perjalanan rekan-rekan di sini pasti melihat nih tanda-tanda lalu lintas. Itu juga sebuah tanda. Nah, ataupun ketika dalam perjalanan rekan-rekan melihat tanda-tanda di sepanjang jalan ini, misalnya, oh itu ada 3M, itu ada Starbucks, itu ada McD dan lain-lain ya begitu. Nah, tanda-tanda ini tanpa kita sadari sudah masuk ke dalam kehidupan kita, menjadi bagian daripada kehidupan kita dan kita kemudian membacanya bukan hanya sebatas tanda, tapi makna tanda tersebut. Nah, arsitektur itu juga berbicara dalam artian ketika kita mungkin rekan-rekan lebih memahami dunia arsitektur itu merasakan ketika datang di sebuah bangunan yang religius ya misalnya seperti sebuah masjid ataupun sebuah gereja merasakan ini ada suasana yang
undescribable, suatu suasana yang mungkin yang tidak bisa untuk dijelaskan tapi bisa dirasakan karena itu berupa pengalaman. Nah, kalau menurut Christopher Alexander dalam bukunya Timeless Way of Building itu disebut dengan quality without the name. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di sebelah kiri ini adalah Masjid Rancangan Ridwan Kamil. Ya, bagaimana ketika datang, teman-teman mungkin di sini bisa melihat bagaimana suasananya itu sangat sakral ya, terang. Nah, sangat kontras ketika di sebelah kanan. Di sini adalah rancangan sebuah gereja Tadao dari arsitek terkenal dari Jepang, Tadao Ando. Ya. Nah, ini dia namanya adalah The Church of Light. Jadi gereja dari cahaya. Nah, bagaimana sangat kontras suasana di dalam itu gelap dan hanya tanda salibnya aja yang kemudian bercahaya. Nah, ini suasana religius yang tidak bisa di-describable ya, tapi di situ bisa kita rasakan. Bahkan meskipun hanya melalui foto seperti ini, kita juga tetap bisa merasakan. Nah, jadi kita mengambil kesimpulan bagaimana tanda itu, berarti apa? Tanda itu adalah makna. Nah, makna yang seperti apa? Nah, di mana setiap orang itu pasti akan memberikan makna tergantung dari pengalaman dia atau apa yang dia pengalaman maksudnya gimana ya? Pasti orang akan mengkaitkan dengan sesuatu yang sudah dia ketahui. Nah, itulah maka kita kemudian menjadikannya sebagai sebuah makna. Nah, kalau misalnya kita tidak ketahui, nah itu agak sulit tuh. Manusia biasanya tetap aja meskipun tidak tahu pasti akan berusaha memberikan makna. Nah, di dalam arsitektur kita itu bicaranya adalah bentuk. Ketika bicara bentuk, sebenarnya apa sih yang mau disampaikan seorang arsitek? Seorang arsitek itu adalah pesan. Nah, pertanyaannya pesan yang seperti apa? Nah, di sini dengan menggunakan semiotik, arsitektur itu bukan hanya soal bangunan, tapi bicara tentang soal makna. Nah, di sini yang harapannya dengan rekan-rekan memahami tentang semiotik, jadi rekan-rekan jadi pahami maknanya apa ya. Nah, di sini nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang semiotik dalam arsitektur, tapi masuk dulu tentang pemahaman tentang semiotiknya dulu. Nah, sebagai contoh, mungkin rekan-rekan lihat ini apa? Handle ini atau benda ini apa? Ya, itu sebuah tanda, sebuah bentuk. Ya, dan karena kita bisa tahu itu apa, karena kita mengenali itu sebagai apa. Lalu misalnya contoh, kalau misalnya orang yang tidak pernah mengetahui benda ini, otomatis dia tidak akan memahami itu ini benda apa. Nah, tapi beda kalau misalnya kemudian berada di sebuah benda yang lain nih, misalnya seperti ini. Ini adalah sebuah pintu. Nah, kita akan memahami, oh ini berarti adalah handle dan lubang kunci. Kalau misalnya kita tidak punya pengalaman, maka kita tidak bisa memahami apa yang kita lihat ini. Nah, jadi apa sih semiotik? Semiotik itu ya, di sini adalah the study of sign and symbol, especially the relation between written and spoken sign and the reference to the physical world of people interpretation. Jadi tentang the science of sign, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tanda, terutama bagaimana relasinya antara apa yang tertulis dan apa yang tidak tertulis dalam tanda, kemudian referensinya di dunia fisik, atau bagaimana orang kemudian menginterpretasikan semiotika itu. Nah, salah satu yang terkenal, ya, bahkan bisa dikatakan sebagai the founder of semiotics, itu ada dua orang. Ya, di sini salah satu adalah Charles Sanders Peirce. Ya. Nah, dia menggunakan konsep tanda tentang semiotik. Nah, di sini Charles Sanders Peirce, ya, atau kita sebut dengan Peirce, ya, di sini dia bicara bagaimana tanda itu berhubungan erat dengan yang namanya objek atau referen, bagaimana tanda itu merepresentasikan sesuatu, kemudian dia itu mensignifier apa atau menandakan apa, apakah itu tertulis atau tidak tertulis. Nah, itu semua tergantung dari siapa, tergantung dari yang ini interpretannya. Ya, di sini interpretannya, teman-teman. Jadi bagaimana
dengan interpretasi kemudian jadi paham. Saya melihat contoh ya, ketika atau ini saling berelasi ya teman-teman ya, dalam artian kalau orang yang hanya melihat makhluk ini misalnya, ini apa? Ini kucing atau bukan gitu ya. Nah, tapi ketika kita relasikan dengan lion atau singa, oh itu adalah singa, ini bukan kucing. Sebaliknya, ketika kita bicara ada orang ngomong tentang lion atau singa, maka yang ada di pikiran kita secara alam bawah sadar kita pasti akan menangkap lion adalah ini. Tidak mungkin kita akan di dalam ketika orang bicara lion, kemudian yang ada di dalam pikirannya adalah gajah, itu tidak mungkin. Nah, tapi di sisi lain memang dibutuhkan pengalaman atau pengetahuan apa yang relasi antara lion dengan makhluk ini misalnya. Nah, disinilah bagaimana kita kemudian sebagai manusia membuat interpretasi supaya tanda tersebut jadi kemudian paham. Nah, semetik kemudian dari lion, dari tulisan 4 huruf ini lion, kemudian dengan makhluk ini, binatang ini, gambar ini, kemudian kita bisa membuat sebuah tipe-tipe tanda. Nah, Peirce membagi tanda ini ke dalam 3, yaitu ada yang namanya icon, ada yang namanya indeks, ada yang namanya simbol. Nah, icon itu terlihat dari kemiripan atau similarity. Nah, kita bisa lihat bagaimana dari makhluk lion ini ada suatu kemiripannya. Dia besar, ada surainya, kemudian ada buntutnya misalnya, ini mirip. Gitu. Nah, sebaliknya, indeks itu adalah indikasi. Bagaimana kita tahu itu adalah seekor singa gitu misalnya, atau lion. Karena misalnya contoh sebuah tanda tapak yang ada di tanah itu pasti adalah lion. Gitu. Wah, ini tapak ini tidak mungkin tapak manusia, bentuknya seperti ini. Tapak ini juga tidak mungkin tapak gajah. Jadi ketika seorang pemburu melihat tapak ini di tanah, berarti dia akan langsung membaca ini tapak indikasi dari seekor singa pernah lewat di sini. Seperti itu. Nah, kemudian tanda yang ketiga yang dikategorisasikan oleh Peirce adalah simbol. Simbol itu adalah apa? Convention. Convention itu artinya kesepakatan secara kolektif, kesepakatan secara bersama tentang sebuah bentuk. Nah, mungkin teman-teman di sini bingung, ini lambang apa? Ya, sesuatu hal yang mungkin kita cuma bisa lihat, mungkin ya kepalanya sama ekornya doang, tapi sebenarnya ini adalah convention dalam artian ini Leo, ya kasih bintang Leo. Nah, di sini kita butuh eh, bagaimana memahami dari di sini sebuah convention, bagaimana memahami sebuah indeks dan bagaimana sebuah icon. Nah, nanti kita akan bahas 3 ini di dalam bentuk arsitekturalnya, sehingga nanti teman-teman mungkin bisa lebih memahami lebih dalam penerapan dari icon indeks simbol ini di dalam arsitektur. Nah, yang kedua, tokoh kedua adalah Ferdinand de Saussure ya. Saya mohon maaf saya bukan orang Prancis jadi penyerapannya kurang ya. Nah, di sini Ferdinand ini bicara tentang petanda dan penanda, yaitu signifier objek dan signified yang berupa konsep. Nah, di sini sebuah tanda itu memiliki 2 elemen ini secara overlapping, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, di sini kalau yang saya ambil contoh adalah mungkin teman-teman sebagai lihat ini sebuah objek, sebuah diamond, sebuah diamond. Nah, kemudian ketika manusia itu otomatis akan selalu membuat yang namanya itu second line meaning ya dalam artian oke, diamond hanya sebatas diamond. Enggak juga. Itu pasti ada second line yang nah makanya kemudian eh, pihak marketing itu kemudian mengkaitkan diamond ini bukan hanya sebatas sebuah objek, dia menjadi sebuah konsep yaitu diamonds are forever. Yaitu berlian itu adalah untuk selamanya. Nah, tapi sebenarnya
Ya, kalau saya cerita sedikit tentang sejarah diamond, sebenarnya zaman dulu ya, ya rekan-rekan ya, diamond itu tidak memiliki nilai sama sekali karena dia beda dengan zamrud, opal, ruby yang memiliki warna dan indah ya, keindahan yang lebih bagus lah daripada diamond. Diamond dulu itu dia hanya terkenal terhadap sebagai sebuah benda yang sangat keras. Jadi tingkat kekerasannya memang sangat-sangat tinggi. Makanya zaman dulu diamond itu dipakai memang untuk misalnya pengeboran ya. Kayak sekarang mungkin kita ketahui bahwa untuk menggali terowongan MRT itu menggunakan sebuah mesin bor, di mana mesin bornya itu menggunakan diamond atau berlian. Nah, nilainya itu sangat hampir mungkin bisa dikatakan jauh di bawah zamrud, opal, ruby, giok dan lain-lain. Karena dia apa bedanya sama kaca? Gitu. Nah, kemudian ada suatu biro iklan namanya ada The Beers ya. Dia kemudian memberikan nilai kepada diamond tersebut. Sebab diamond tersebut sebagai diamonds are forever. Nah, makanya kemudian dari sejak itu diamond dipakai untuk sebagai tanda cinta bisa berlangsung untuk selamanya, dipakai untuk misalnya untuk cincin kawin ya dalam artian itu. Nah, jadi sebenarnya buat teman-teman yang membeli diamond untuk cincin kawin ya misalnya ya, itu berarti teman-teman uh, boleh dikatakan termakan marketing sebenarnya. Ya, karena sebenarnya ya kalau dibanding itulah yang mengubah bagaimana ketika sebuah nilai di attach didekatkan terhadap sebuah objek, mengubah nilai objek tersebut secara keseluruhan. Beda dengan hanya sebatas objek, kemudian dia menjadi sebuah konsep seperti itu. Nah, mungkin saya tidak akan membahas untuk yang signified signifier ini di dalam sesi ini. Nanti kita akan bahas di sesi yang berikutnya di dalam kaitannya dengan arsitektur. Nah, untuk tokoh semiotik di Indonesia itu yang paling dikenal itu adalah Bapak Profesor Dr. Yasir Fahmi Piliang. Beliau di guru besar di Institut Teknologi Bandung. Nah, beliau pula lah yang memperkenalkan saya terhadap semiotik ini melalui bukunya yaitu Dunia yang Dilipat. Nah, ini buku yang sangat-sangat bagus, terutama buat rekan-rekan yang berprofesi di arsitektur ataupun di dunia desain ya, karena beliau itu guru besar di Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB ya. Dan buku ini sangat menurut saya sampai sekarang pun masih, meskipun saya baca waktu saya kuliah, tapi sampai sekarang pun saya masih tetap suka baca karena masih menurut saya sangat-sangat relevan ya, sebuah dunia yang dilipat. Dan beliau bikin banyak judul ya, dunia hipersemiotik dan kemudian terakhir adalah dunia yang menakutkan dan lain-lain ya. Beliau sangat aktif mengeluarkan buku. Nah, kalau teman-teman mungkin atau rekan-rekan ya, salah satu ini saya kasih contoh bagaimana buku semiotik kemudian dipakai oleh Dan Brown ya, seorang penulis terkenal di Amerika, menulis tentang buku The Da Vinci Code. Nah, isi bukunya sebenarnya itu bicara tentang semiotik. Atau misalnya teman-teman belum pernah baca, mungkin tahu bagaimana buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam film yang The Da Vinci Code. Ya, nah di sini pemerannya pasti teman-teman kenal. Nah, di sini dia bicara tentang bagaimana semiotik memecahkan misteri dari dan si tokohnya itu juga ahli semiotik ya, di mana dia dengan kepakarannya dari dunia semiotik kemudian dia bisa memecahkan misteri Da Vinci. Da Vinci itu adalah tokoh terkenal yang di abad Renaissance membuat lukisan, patung dan lain-lain. Nah, mungkin teman-teman silahkan nonton kalau memang senang ya atau tertarik. Itu sangat-sangat bagus. Meskipun sudah 20 tahun yang lalu ya, tapi menurut saya film ini sangat bagus. Nah, secara pribadi saya sendiri ingin
sharing kepada rekan-rekan bagaimana semiotik itu sangat-sangat menarik. Dengan saya paham tentang semiotik, saya jadi paham banyak. Misalnya sebagai contoh adalah ini, ya, rekan-rekan mungkin pernah tahu, mungkin belum nggak tahu ya, mungkin zaman sekarang logo KAI kan udah beda ya, tapi ketika saya tahu semiotik, kemudian saya lihat logo ini, dulu saya nggak ngerti ini logo apa. Apakah ini logo angka 2? Gitu ya. Nah, itu buat saya tuh, kenapa angka 2 buat kereta api begitu penting sampai dijadikan sebuah logo? Jadi nggak kebayang ya rekan-rekannya. Nah, sampai kemudian saya menyadari ini adalah apa? Mungkin teman-teman bisa sadar nggak? Ini apa? Kemudian ini apa? Nah, di situ kemudian saya seakan-akan seperti kayak mind blowing banget. Ini adalah bentuk kereta api, rekan-rekan ya. Ini kereta api. Kereta api yang sedang jalan ya, di atas ini, kemudian kereta api yang sedang jalan di bawah ini. Nah, secara konsep ini yang menciptakan logo ini menurut saya sangat-sangat keren ya. Ya, rekan-rekan ya, dibandingin logo KAI yang sekarang, memang logo KAI yang sekarang itu lebih jelas terbaca. KAI terus kemudian cetak selesai gitu ya. Tapi kalau secara konsep logo yang ini menurut saya lebih bagus, tapi mungkin memang tidak banyak orang yang bisa membaca. Ini adalah sebuah kereta api pergi dan pulang. Jadi sebuah konsep di bagaimana kereta api pergi dan pulang itu kan, apa yang pergi harus pulang. Berarti apa? Selamat. Sepanjang perjalanan dia akan diharapkan untuk selamat. Kemudian di sini kereta api, jadi bukan kereta api ya, jadi kereta api. Jadi ya saya terus terang harus angkat topi ya buat siapapun yang mendesain logo ini, karena ini logonya menurut saya sangat keren. Dibandingin logo yang sekarang memang mudah terbaca, karena cuma berupa logo KAI ya, dibandingkan yang ini berupa simbol. Nah, tapi di sini ya mungkin yang mengetahui hanya beberapa orang, salah satunya mungkin saya dan mungkin rekan-rekan yang sekarang ikut pelatihan maupun melihat ini di channel YouTube, channel langsung. Jadi nanti paham, oh ini maksudnya. Kemudian ini rekan-rekannya. Nah, ini logo Bank BCA. Ya, nah, ini mau saya share sedikit. Ya, di sini mungkin teman rekan-rekan kurang paham ini logo apa. Kayak seperti sebuah bunga, seperti sebuah kelopak yang keluar atau apa begitu ya. Nah, singkat cerita ya, ketika saya memahami semiotik, kemudian saya melihat logo ini, kemudian saya kayak mind blowing juga gitu ya rekan-rekan ya. Oh, ini adalah, mungkin rekan-rekan ada yang paham, ini adalah sumber air, teman-teman. Mata air ya. Jadi kenapa? Karena secara Feng Shui air itu adalah kehidupan, air itu adalah rezeki, air itu adalah eh, berkat ya. Oke, dengan air maka akan ada kehidupan, tanaman tumbuh, binatang bisa minum, manusia bisa hidup seperti itu. Di mana ada air maka akan muncul kehidupan. Salah satunya adalah kota Mekah buat teman rekan-rekan Muslim. Ya, bagaimana kota Mekah itu menjadi sebuah kota ketika ditemukannya air Zam-Zam. Ya, ketika air Zam-Zam kemudian ada, kemudian akhirnya menjadi berkembanglah kota Mekah itu ya dalam sejarahnya. Nah, di sini logo ini sangat baik ya, karena bagaimana sebuah sumber air muncul kemudian dijaga yang dikotakin ini. Jadi dibikin pagar. Jadi sebuah sumber air yang terjaga. Makanya mungkin rekan-rekan ya dari tahun 2000 saya paham tentang semiotik ya, bahkan sebelumnya sampai sekarang mungkin logo BCA ini sudah lebih dari 30 tahun dan tidak pernah berubah. Dan menurut saya tidak perlu untuk berubah bila memang tidak ada yang perlu, karena logo ini sudah sangat bagus baik itu secara pembacaan simbolisme maupun secara feng shui ya.
Nah, nanti mungkin kita kesempatan lain kita bisa bicara tentang fungsi dalam arsitektur ya teman-teman ya. Oke, nah mungkin dari sini sudah ada bayangan sedikit tentang semiotik ya. Bagaimana semiotik itu ternyata sangat eh, apa ya, terlibat secara tidak langsung maupun langsung dalam kehidupan kita. Nah, di mana kita itu tanpa sadar sebenarnya menggunakan semiotika setiap hari. Salah satunya jam. Ya, ketika teman-teman melihat jam, itu teman-teman sebenarnya menggunakan semiotik. Sebagai contoh, mungkin ini angka 10 ya, dalam artian jam 10. Nah, bagi beberapa interpretan itu akan menafsirkan bahwa ini masih pagi. Tapi buat orang yang harusnya sampai di kantor jam 8, itu mampuslah dia karena berarti artinya apa? Jam dia baru bangun jam 8, jam 10 pagi padahal harusnya dia sudah sampai di kantor jam 8 pagi. Nah, jadi salah satu yang kita gunakan ya, teman-teman tanpa sadari di kehidupan kita itu adalah jam. Jam itu suatu bentuk semiotik ya. Kemudian lampu lalu lintas itu pun juga semiotika. Nah, tapi kalau lampu lalu lintas ini ya, itu adalah lebih ke simbol ya, dalam artian konvensi. Konvensi apa? Secara internasional, lampu merah itu bukan tanda berhenti. Bukan berhenti dalam artian memang harus berhenti, tapi memang disepakati di seluruh dunia di lampu lalu lintas bila berwarna merah itu mobil, kendaraan atau kendaraan bermotor semua harus berhenti. Hijau boleh jalan, kuning mulai berhati-hati, siap-siap untuk berhenti. Jadi bukan malah kemudian tancap gas sebenarnya ya, karena kita selalu lihat bahwa tahapnya itu adalah hijau, kuning, merah. Bukan merah, kuning, hijau. Kalau misalnya merah, kuning, hijau itu kayak tanda racing ya, rekan-rekan ya, dalam artian berhenti tiba-tiba 3, 2, 1, bukan itu. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi bagaimana ini adalah konvensi sebenarnya. Kemudian ini ya, ini ketika teman-teman baik itu di kantor, baik itu di mall, baik itu di manapun, pasti akan selalu melihat tanda ini. Nah ini sebenarnya adalah sebuah tanda semiotika juga. Ya, bagaimana sebuah tanda ini itu membedakan antara mana yang laki-laki dan mana yang wanita. Nah, di sini kita bisa lihat yang laki-laki adalah yang sebelah kiri, yang wanita adalah yang sebelah kanan. Dan kemudian kita bisa ada tulisan toilet, ya, dalam artian itu adalah kamar mandi atau WC seperti itu. Ya, nah nah itu tanpa kita sadari sebenarnya teman-teman ya. Bagaimana semiotik itu ternyata kita selalu lakukan, kita selalu berada dan kita selalu baca dan bahkan kita selalu memaknai hal-hal atau tanda-tanda mungkin secara insting atau secara naluri atau bahkan secara kebiasaan. Ya. Nah harapannya sekarang dengan pengenalan ini, sekarang mungkin rekan-rekan bisa lebih paham nih, oh ini ya, ternyata ini tanda ya, ini berarti ada maknanya ya, ini ada pesannya ya. Nah itulah yang ingin disampaikan dalam sesi kita sore ini. Nah, kalau semua hal bisa menjadi tanda, kayak tadi lampu lalu lintas itu jadi tanda, tanda toilet itu juga tanda. Bagaimana dengan bangunan? Bangunan itu justru full, penuh dengan tanda-tanda sebenarnya. Nah, itulah yang mau kita bahas pada sore ini, bagaimana dengan kita memahami, kita jadi bisa membaca bangunan. Sebaliknya, untuk misalnya sebagai contoh, mahasiswa arsitektur ataupun praktisi arsitektur dengan memahami semiotik, jadi bisa menggunakan tanda-tanda untuk mereka mendesain, ya, mendesain ini. Ya, sebagai contoh ini ada Sydney Opera House, ya. Sydney Opera House ini sangat terkenal, ya, bentuknya itu. Nah, tapi bentuknya itu sangat terikat erat dengan lokasinya. Karena lokasinya itu di pantai, dikelilingi oleh laut, maka jadi make sense bentuk ini. Orang jadi paham. Ya, karena orang pasti akan menarik bentuk ini ke dalam bagaimana apa yang sesuatu yang dia kenal.
Sebagai contoh, ada ketika mahasiswa arsitektur, ketika saya tanya, oke, apa yang ada di dalam pikiran kamu ketika kamu melihat bentuk ini? Nah, pasti akan ditarik ke lokasinya, yaitu di mana di tengah dikelilingi oleh air atau laut. Ada yang bilang kerak, ada yang bilang kapal, ada yang bilang siput, ya, dan lain-lain. Ya. Pokoknya semua yang berhubungan dengan laut. Nah, makanya kalau kita memahami semiotik, kita tidak akan mungkin menaruh misalnya bentuk seperti ini kita taruh di padang pasir, karena nggak nyangkut gitu ya, nggak make sense. Kenapa benda ini ada di padang pasir? Nah, sebaliknya ketika benda ini ada di tepi laut, ya, seperti ini, nah itu langsung, oh ya ini keren. Jadi istilahnya cocok antara bentuk sama lokasi. Nah, dengan mengetahui semiotik, ya, jangan diharapkan jangan sampai Anda memberikan sebuah tanda yang salah. Itu harapannya. Nah, sekarang kita masuk arsitektur sebagai sistem tanda. Ya, apakah bangunan itu berbicara? Ya, sebagai contoh, bicara nggak sih? Nah, kalau misalnya bahasa menggunakan kata, maka arsitektur itu menggunakan bentuk, ruang, dan material untuk berkomunikasi. Jadi, bangunan itu tidak bicara dengan suara, tapi dengan pengalaman. Ya, jadi, kita bisa lihat arsitektur adalah bahasa tanpa kata. Nah, kita bisa lihat di sini, meskipun kita tidak tahu ini bangunan apa, tidak terbaca tulisannya apa, tapi dengan melihat bentuk ini kita langsung tahu ini adalah bangunan supermarket. Ya. Nah, ini kenapa bentuknya seperti ini? Nah, dia menggunakan yang namanya semiotik. Ya. Namanya di sini bisa dikategorikan ini adalah sebuah ikon. Ya. Kenapa? Karena bentuk bangunan arsitekturnya persis sekali dengan sebuah keranjang supermarket atau keranjang belanja. Otomatis kita bisa menarik hal tersebut. Ada suatu kemiripan, similarity di antara bentuk ini dengan keranjang. Jadi kita bisa lihat dari jauh sekalipun. Nah, seperti itu. Jadi tidak kemudian kita akan gagal untuk memaknai ini sebagai sebuah kantor. Nah, tapi ada dua tanda di sini kita bisa lihat bagaimana yang lebih kuat itu adalah yang ini ya, dekat-dekat ya, yaitu handle-nya. Bisa kita lihat, andai kata handle ini tidak ada, hanya bentuk ini aja, mungkin orang tidak akan menarik ini sebagai sebuah keranjang belanjaan. Orang akan melihat ini tidak ada bedanya dengan sebuah bangunan biasa. Nah, jadi bagaimana bila ada satu tanda yang hilang, maka itu akan menjadi tidak lengkap, incomplete. Dan situ nanti maknanya akan terputus, tidak tersampaikan. Oke. Nah, elemen arsitektur yang menjadi tanda itu apa aja? Misalnya sebagai contoh sebuah skala atas ruang ataupun penampakan ya. Bagaimana bentuk bangunan atau ukuran bangunan itu menentukan bagaimana dia digunakan, bagaimana dia diterima dan kemudian diingat ya. Nah, di mana bentuk manusia skala manusia itu sangat terkait. Ya, jadi kalau misalnya Anda perhatikan ketika Anda berada di rumah, kafe atau sebuah perpustakaan yang kecil atau misalnya yang Anda mungkin suka ya ke kafe, perhatikan bagaimana ruang itu kemudian dibikin yang kecil, tidak yang besar. Karena tujuannya adalah untuk menciptakan suasana intimate atau ambience, suasana. Ya, beda dengan misalnya sebelah kanan di sini, ya bagaimana manusia kemudian dibikin kecil, skala bangunan dibikin besar, itu tujuannya adalah untuk membuat impresi ataupun bahkan mungkin intimidasi. Ya, sebagai contoh, gedung pengadilan itu dibikin besar, ya. Nah, itu tujuannya untuk mengintimidasi sebenarnya. Sebaliknya kalau kayak katedral atau gereja, ya itu dibikin besar dan untuk membuat kesan atau impresi, begitupun dengan sebuah museum. Nah, jadi di sini arsitek yang pintar itu akan melakukan suatu keseimbangan ukuran daripada interior atau eksterior tergantung dari fungsi ataupun skala eksterior yang untuk memberikan suatu hasil presence ya gitu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bentuk
Ya, formal itu adalah formal, santai atau sakral. Nah, sebaliknya kita bisa membaca ya bentuknya nih, oh ini bentuknya formal nih, bentuknya santai nih, oh, bentuknya sakral nih misalnya. Kemudian material, material itu kita bisa lihat, oh ini alami nih, modern nih, mewah misalnya. Atau skalanya kita bisa lihat dari dua contoh ini, mana skala manusia yang kecil, mana skala manusia yang besar. Nah, jadi antara megah atau intim. Nah, sebaliknya, terkadang untuk lebih menekankan pesan tersebut, kemudian ditambahkan yang namanya ornamen. Kita bisa lihat di sini, ketika kemudian diberikan bangun sebuah bangunan diberikan sebuah ornamen, langsung kita bisa baca ini ada maknanya nih, ada artinya nih si ornamen. Dibandingkan kalau tidak ada ornamen misalnya, maka itu tradisional. Ya, bangunan-bangunan tradisional rata-rata harus memiliki ornamen karena itu sangat identik ya dengan bangunan misalnya contoh modern yang kemudian tidak menggunakan ornamen. Nah, itu ada maknanya apa nih? Makna simbolika seperti itu. Nah, tapi makna itu tidak cuma satu di arsitektur. Makna itu punya lebih dari satu. Nah, sebagai contoh, di bangun yang sebelah kiri, mungkin rekan-rekan bisa lihat, ini fungsinya. Kita bisa lihat nih, ini adalah kantor atau rumah. Oh, bukan rumah-rumah. Ini pasti bangunan kantor. Secara denotasi. Ya, di arsitektur simetrik sebutnya dengan denotasi. Nah, tapi itu tidak berhenti di situ. Ada yang namanya konotasi atau makna tambahan. Ya. Jadi ini kita bisa lihat dua ruang gambar ini, kiri adalah gedung kantor, yang kanan udah pasti sebuah rumah. Karena ada jendela, kemudian ada balkon, kemudian ada tanaman, ya. Nah, itu kan identik dengan sebuah rumah, beda dengan yang ini nih, ya, kaca semua. Nah, tapi di sini kita bisa lihat makna tambahannya. Ini adalah kantor yang modern, ya. Sebenarnya ini adalah rumah yang tradisional, misalnya seperti itu. Nah, tapi apakah ya memang ini harus apakah ini menjadi sebuah rumah? Bisa juga ini sebagai sebuah kantor misalnya. Nah, bagaimana? Berarti ada tanda yang memang harus diperhatikan. Jangan sampai ada kekeliruan dalam sistem pertandaan. Nah, itu harapannya ketika kita bicara. Nah, untuk denotasi konotasi nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut di sesi yang berikutnya. Untuk sementara kita pengenalan dulu. Ya. Nah, jadi di sini kita paham bahwa arsitektur itu tidak pernah netral. Arsitektur itu bisa menunjukkan kekuasaan, identitas, bahkan ideologi. Artinya tanpa disadari bahwa arsitektur itu pasti membawa pesan, baik arsiteknya sadar maupun tidak sadar. Baik itu Anda ketika melihat itu Anda sadar atau tidak sadar. Sebagai contoh, sebuah bangunan yang besar seperti ini itu pasti menunjukkan kekuasaan. Identitasnya siapa? Ini enggak, ini tidak mungkin ini adalah ya, rumah tradisional suku Jawa. Ya. Di sini ini adalah rumah gadang dari masyarakat Sumatera Barat, itu misalnya kita bisa lihat. Dan di mana ideologinya, ya, bagaimana dia bentuk-bentuknya ini sangat berbeda dibandingkan rumah misalnya Jawa. Nah, bagaimana semangat itu kemudian ditransformasikan ke dalam ini yang tradisional, kemudian ini yang neo vernakular, itu lebih modern. Tapi tidak kemudian menghilangkan semangat tradisional. Ya, jadi meskipun dia modern, tetap kita bisa merasakan suasana tradisionalnya. Ada hal-hal yang kemudian ditaruh di sini. Ya, terlihat bagaimana ada suatu similarity atau suatu kemiripan antara rumah adat Sumatera Barat di sebelah kiri dengan Masjid Raya Sumatera Barat ini. Nah, jadi di sini bagaimana tanpa kita sadari kita banyak kemudian membuat suatu penafsiran atau pembacaan terhadap tanda-tanda yang ada di arsitektur. Ketika kita melihat monumen, kita otomatis akan membaca tentang kekuasaan daripada ya, pemerintah misalnya atau sebuah rezim atau sebuah nasionalisme. Sebaliknya kalau rumah tradisional kita akan bicara tentang identitas budaya ya karena beda ya.
Seperti itu. Kemudian rumah modern, baliknya kalau rumah modern itu tidak bicara tentang identitas budaya, itu biasanya lebih ke gaya hidup atau style atau like and dislike. Beda dengan rumah tradisional. Oke, sekarang kita masuk ke dalam semiotika dalam arsitektur. Nah, di sini benda yang ini yang tadi udah kita bahas itu adalah sebuah ikon. Ikon itu apa sih? Ikon itu adalah suatu, kita bicara di sini suatu resemble, itu suatu yang mirip, kemiripan atau kesamaan, suatu atau transference atau transposisi atau imitasi atau mimesis. Ya, mimesis. Nah, di sini kalau kita bicara ikon dalam artian arsitektur aja itu bisa banyak. Ada juga mimesis architecture, ya, atau resemble architecture itu juga ada. Jadi nanti cakupannya bisa lebih besar lagi. Nah, misalnya kita bisa lihat ikon itu apa sih dalam dunia arsitektur itu kayak sebenarnya di atas sebuah metafora. Bagaimana kubah itu kalau kita lihat itu mirip sama bawang, sebuah tub itu mirip sebuah pipa hotdog, ya, ya hotdog, sosis, ya, bukan kemudian tentang anjing yang panas, ya, seperti itu. Nah, kenapa kemudian sosis itu dinamakan hotdog? Ya, itu saya juga sampai sekarang juga, dan mungkin banyak orang juga masih belum paham. Ada sejarah, ada ceritanya, tapi tidak ada yang sumber resminya, ya, karena itu sudah berlangsung. Nah, ataupun misalnya ketika bicara tentang Salman, ya, Masjid Salman, kalau orang di Bandung ketika bicara Salman itu langsung keinget adalah masjid atau sebuah doa. Nah, sebaliknya angsa, pasti orang akan angsa yang mana nih? Angsa yang hidup atau angsa boneka gitu misalnya. Ya, jadi tergantung dari sebuah ikon. Nah, di Indonesia itu juga kita ada arsitek yang melakukan ikon ini. Ya, masjid, ayo, ini apa? Ini adalah Masjid Keongmas di Taman Mini Indonesia Indah. Ya. Nah, ini bentuknya benar-benar mengambil keong, ya, atau siput. Bagaimana? Karena memang terinspirasi dari dongeng tradisional Keongmas. Dan kemudian sang arsiteknya menerjemahkan secara langsung bentuk ini ke dalam bentuk arsitektur. Ini adalah sebuah ikon. Jadi, buat rekan-rekan mahasiswa arsitektur ataupun praktisi arsitektur, jadi di sini dengan memahami bagaimana semiotik, kemudian bisa nih menerapkan, oh ya saya terinspirasi sama misalnya ya seperti ini, keong, ya udah terinspirasi sama sebuah dongeng, yang apa-apa gitu, boleh. Ya. Di sini jadi ya terkadang mungkin buat rekan-rekan, terutama rekan-rekan mahasiswa ya, mereka itu suka kesulitan dalam mengambil inspirasi ketika saya sebagai dosen meminta mereka untuk kemudian membuat sebuah desain. Mereka tuh bingung, aduh desainnya harus gimana ya, harus seperti apa ya. Nah, dengan memahami semiotik misalnya, ya pakai aja ikon misalnya. Oh iya ya, kan memang temanya adalah misalnya ini nih, dongeng. Ya udah, dongeng keong mas. Nah, jadilah seperti ini harusnya. Nah, kemudian indeks. Indeks itu adalah sebuah yang tanda lateral. Ya. Jadi indikasi. Ketika melihat kaca, artinya kita terindikasi untuk melihat. Ketika melihat panah, indikasinya adalah arah. Ketika melihat jendela, artinya kita bisa paham mana yang luar, mana yang dalam. Atau ketika melihat tangga, otomatis kita akan terindikasi mana yang naik atau turun. Ya, sebagai contoh, buat seorang bayi yang baru belajar merangkak ataupun berjalan, ya, petah kalau bahasa Jawanya. Nah, itu ketika melihat tangga itu pasti mau naik gitu ya. Nanti udah naik terus sampai atas nanti minta turun seperti itu ya. Jadi sebuah itu adalah indeks ya. Jadi indeks itu artinya apa? Ada suatu dikategorikan sebagai orientasi, sebab apakah itu sebagai arah, posisi atau sebab akibat atau aksi. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah sebuah contoh bagaimana dua buah menara ya mirip tapi berbeda. Yang satu ini adalah menara untuk
masjid, satu lagi adalah menara untuk gereja atau katedral. Nah, kita bisa lihat upaya dari perbedaan ini, ya, dan terutama diperkuat lagi dengan apa yang ada di puncaknya. Di sini ada sebuah bintang dan bulan sabit. Sebaliknya di sini ini adalah sebuah tanda salib. Nah, itu yang namanya suatu perbedaan. Sebab ya kalau misalnya tidak ada tanda dua ini, bisa jadi mungkin ya orang yang hidup di negara ini dan tidak pernah melihat masjid, cuma tahunya mungkin katedral bentuknya seperti ini, kemudian datang ke sini, dia akan bingung. Kok bukan tanda salib, tapi sebuah tanda bulan dan sabit. Nah, gerejanya unik nih, misalnya bukan seperti itu, tapi memang diperbedakan, ya seperti itu. Kemudian ketika bicara simbol, simbol itu adalah konvensi. Ketika menara, bisa lihat menara itu sebagai masjid atau Islam, ataupun tapi di sini kalau kita melihat ada salibnya, kita langsung paham. Oh, oke, itu adalah menara untuk orang Kristiani. Nah, jadi simbol itu tergantung dari arbitrary atau kesepakatan bersama sekelompok orang ataupun konvensi hasil pembicaraan ataupun aturan ataupun kode ataupun secara kultural, ya, secara kebudayaan. Nah, di sini simbol, ya, dulu ketika saya ya jujur aja, ketika saya mahasiswa arsitektur, saya melihat Monas, ya ini adalah gambar Monas, saya bingung. Ini kenapa si arsiteknya ada materi di sini, salah satunya adalah Bung Karno, sebuah proklamator Indonesia, ya. Kemudian memilih ini untuk dijadikan sebagai monumen nasional. Ingat ya bahwa Monas itu monumen nasional, bukan monumen Jakarta. Jadi memang Bung Karno ketika mendesain Monas itu benar-benar dipikirkan, karena beliau ingin bahwa itu menjadi sebuah monumen nasional, monumen untuk Indonesia. Jadi skalanya itu memang secara skala untuk nasional. Nah, diletakkan di Jakarta sebagai representasi ibu kota Indonesia. Gitu, ya. Jadi memang skalanya dan memang itu sangat besar. Tapi buat saya ketika saya belajar arsitektur, saya sangat bingung. Ini benda apa? Ini kenapa bentuknya seperti ini? Dari mana dia mendapatkan inspirasi membuat dasar bentuk ini? Nah, itu yang buat saya tuh jadi kepikiran. Seperti itu. Nah, jadi kepo ya istilahnya ya, kalau istilah sekarang. Ini benda apa sih? Nah, ternyata dari kita bisa lihat, itu ternyata adalah lingga dan yoni. Ya, jadi kalau ke candi-candi di candi-candi kuno di Jawa, ya, itu akan sering menemukan benda ini nih. Lingga yang atas ini adalah lingga, yang bawah ini adalah yoni. Ya, nah di sini kita selama ini bisa membaca bahwa Monas adalah simbol perjuangan rakyat Indonesia. Ya. Nah, di sini lingga itu adalah, mohon maaf, itu adalah simbol daripada laki-laki, sementara yoni itu adalah simbol daripada perempuan. Nah, bagaimana kemudian, ya kalau kita lihat di sini kan lingga dan yoni ini seperti ini. Nah, itulah yang kemudian sama Bung Karno inspirasikan dipakai untuk Monas. Ya, dalam artian yang ini adalah sebagai cawan dan ini adalah yang besarnya. Dan kemudian tapi hingga ini nah, ditambahkan oleh Bung Karno ini, ya, api. Nah, jadi di sini dengan kita memahami semiotik, jadi saya itu jadi bisa membaca, oh maksudnya Bung Karno itu adalah bagaimana Monas itu adalah simbol perjuangan rakyat Indonesia, bagaimana eh, pemuda-pemudi Indonesia, ya seperti itu, pemuda-pemudi Indonesia, dan kemudian menjaga eh, kemerdekaan Indonesia atau API. API yang di sini itu pun bukan api ya. Nah, ini api itu, ya ada yang bilang ini sebenarnya bentuk api nggak sih? Nah,
api itu kan harusnya berkobar, ya kayak api di kompor itu kan berkobar. Ya. Tapi kenapa api yang ini itu bentuknya seperti ini? Mungkin rekan-rekan ada bisa paham ini bentuk apa? Ya, ini adalah kalau saya baca ini adalah lilin. Makanya semangatnya adalah apa? Dian yang tak kunjung padam. Yang namanya harapan itu harus tidak boleh pernah padam. Harapan itu harus terus ada. Nah, makanya dengan adanya harapan, maka Indonesia bisa merdeka. Itu. Ya. Jadi secara filosofi ini Monas itu sangat-sangat dalam sebenarnya. Jadi dari sebuah bangunan yang mungkin kita tidak paham bentuknya ini apa, tapi ketika kita bicara paham tentang semiotik dan kita paham tentang ikon, indeks dan simbol, jadi kita jadi lebih jelas mengerti bagaimana maknanya, jadi tersampaikan atau makna jadi paham. Ya, itu yang sesuatu yang mungkin yang dalam artian memang disiapkan ya, buat orang untuk istilahnya untuk mencari tahu dan ketika mereka menjadi tahu kemudian mereka akan mind blowing gitu ya. Itu yang saya rasakan ketika kemudian saya jadi paham. Oh, maksudnya Bung Karno itu adalah ini ya. Gitu. Nah, bagaimana Lingga dan Joni itu sebenarnya kalau mirip ya, itu sebenarnya laki-laki dan perempuan itu adalah suatu simbol yang sangat tua yang kemudian bahkan bisa kita lihat di Washington Monument pun dilakukan seperti itu ya. Bagaimana ini adalah Palux ya atau Lingga. Nah, di depannya itu tapi beda dengan Indonesia yang kemudian ditaruh atas dan bawah. Kalau Washington Monument itu ditaruh bersebelahan. Sebelahan, bagaimana ini adalah lingga dan kemudian ada danau buatan ini ya, atau kolam ini sebagai sebuah yoni, ya, di mana kita bisa lihat berbeda dengan nah, itu kembali ke ini ya teman-teman ya, bagaimana paradigmanya. Ya. Nah, paradigmanya di sini mungkin kalau Amerika itu lebih ke egaliter, ya, egaliter yaitu kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan misalnya seperti itu. Ya, sebaliknya kalau Monas itu kenapa tidak ditaruh seperti ini, tapi lebih bertumpuk itu adalah mungkin ya dalam artian konsepnya adalah bagaimana pemuda-pemudi Indonesia itu saling bahu membahu, saling mendukung satu sama lain. Bagaimana sang pemuda kita berangkat ke perang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu didukung oleh kaum wanita yang ada di bawah seperti itu. Ya. Nah, tapi di sini terus terang yang mungkin yang lebih mengetahui 100% itu adalah Bung Karno sendiri ya, tapi beliau sudah berpulang, jadi mungkin kita tidak akan pernah tahu dan kita hanya bisa menebak-nebak. Tapi di sini sampai sekarang pun kita bisa paham uh, semangatnya itu dari mungkin kita bisa baca dan apa yang ada di situ yaitu Monas adalah simbol perjuangan bangsa Indonesia. Oke, nah akhirnya kita sampai ke penutup untuk sesi awal tentang simplifikasi arsitektur ini. Kita bicara bagaimana arsitektur itu sebagai sebuah komunikasi visual. Nah, mungkin teman-teman sering lihat kota Las Vegas ya. Kota Las Vegas itu adalah the city of light ya. Jadi kota yang cahaya ketika karena itu terletak di gurun. Jadi ketika malam itu baru terlihat kotanya secara luar biasa ya karena lampu kotanya itu terlihat di tengah-tengah gurun. Nah, bangunan itu dia tidak hanya dilihat tapi kemudian memang tujuannya adalah berteriak. Kenapa? Untuk mencari perhatian. Itu tujuannya. Bangunannya itu memang untuk mencari perhatian. Makanya kita bisa lihat di sini di Las Vegas itu bahkan kemudian ada Caesar Palace ya, kemudian membangun miniatur daripada menara Eiffel. Ya, tujuannya supaya orang bisa lihat tuh dari manapun di kota Las Vegas, oh kalau ada menara Eiffel, miniaturnya itu adalah Caesar Palace yang di sana.
Nah, jadi di sini kalau kita baca secara analisis semiotik, ya, bagaimana bangunan-bangunan di Las Vegas itu merupakan suatu signage atau tanda yang besar dan terang. Jadi merupakan komunikasi langsung. Misalnya, come here, sini, 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 kayak gitu. Nah, tapi kemudian di dalamnya dia pakai tema-tema. Misalnya ada Paris, kemudian ada Mesir, misalnya Paris itu kan di sini. Dan lain-lain. Nah, tujuannya apa? Nah, memakai simbol global yang sudah langsung bisa dikenal. Jadi rekan-rekan atau praktisi mungkin atau teman-teman mahasiswa bisa ketika kemudian merancang bisa memilih simbol yang sudah lebih baik kalau misalnya memang mau untuk merancang yang memudahkan orang untuk mengenali rancangan Anda harus menggunakan simbol global atau simbol yang bisa dikenali. Jangan sampai Anda menggunakan sebuah simbol yang menurut Anda sendiri. Ya. Nah, itu susah tuh. Berarti itu bukan simbol, karena simbol itu harus kesepakatan kolektif atau secara konvensi. Ya. Jadi nggak bisa, kalau misalnya hanya atas pemahaman sendiri itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah simbol. Nah, di sini kita bisa lihat fasad atau tampak bangunan itu adalah merupakan komunikasi visual arsitektur sebagai media pesan. Nah, sebaliknya arsitektur sebagai pengalaman spiritual. Ya, di sini kita bisa lihat arsitektur religi itu tidak hanya bangun ruang, tapi juga pengalaman spiritual. Nah, untuk mencapai pengalaman spiritual itu harus seperti apa? Misalnya sebagai contoh, kalau yang di sebelah kiri, bangunan kiri, dia membuat ya, bentuknya, kolomnya, ruangnya segala macam itu besar. Tujuannya supaya ketika orang datang ke situ merasa kecil itu. Ya. Jadi apalah manusia di hadapan Tuhan. Rumah ibadah itu kan katanya rumah Tuhan. Nah, sebaliknya, Tadao Ando itu tidak membuat suatu yang besar. Dia yang dilakukan adalah membuat suatu kontras antara gelap dan terang. Ya, jadi buat di sini kita bisa membaca. Ya, kalau saya membacanya adalah ini adalah tentang keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan. Kalau sebaliknya di sini adalah cahaya Tuhan, gitu misalnya ya. Jadi di sini kita bisa lihat secara analisis semiotik, cahaya itu dramatis hadirat ilahi misalnya. Ya, skala tinggi itu rasa kecil dari hadapan Tuhan. Kalau simetris dan aksialitas itu keteraturan kosmik seperti itu. Ya. Seperti itu. Jadi mungkin di sini sudah ada pemahaman nih. Oh, ya berarti kalau saya mau desainnya apa, saya harus merancangnya bagaimana, inspirasi saya harusnya seperti apa. Nah, itulah yang ingin disampaikan di dalam SMRT. Nah, jadi arsitek itu adalah pencipta makna, bukan hanya mendesain bangunan. Jadi arsitek itu merancang bagaimana manusia yang terlibat di dalamnya itu bisa merasakan, bisa feel. Ya, mungkin nggak bisa ngomong kan yang namanya quality without the name. Jadi nggak bisa diomongin ini quality apa ya, suasananya gimana gitu. Nah, tapi bisa memahami. Enak ya tadi ya, misalnya ya contoh mungkin ya buat teman-teman Kristiani mungkin kalau saya sendiri berapa kali ke gereja ya, dan saya sangat senang ya kalau misalnya akad pernikahan, ya kalau itu saya datang ke masjid atau misalnya pemberkatan pernikahan di gereja, saya biasanya lebih sering datang daripada di resepsi ya, teman-teman ya. Karena saya suka melihat tuh, saya bisa merasakan suasananya ya di rumah ibadah itu tuh sangat luar biasa dibandingkan. Nah itu mungkin saya sebagai seorang arsitek ya, dibandingkan kalau misalnya hanya resepsi itu buat saya tuh kayak tempat hanya untuk makan ngobrol ketemu orang hai 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 terus itu pulang gitu ya, tidak ada kesan. Tapi kalau ke rumah ibadah untuk akad nikah ataupun pemberkatan itu tuh dapat sense-nya, jadi suasana kudus, suasana ya apa ya, sakralitasnya itu sangat terasa ya.
Karena pernikahan itu adalah suatu ikatan suci, ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana? Nah, itu kita bisa lihat yang tadi, kembali yang tadi, ya, apakah dari skala ruang, apakah dari skala cahaya, apakah dari material, dan lain-lain. Nah, itu yang harus dikeluarkan. Ya. Nah, arsitektur dan masa depan itu menurut saya bahwa semiotika arsitektur itu sangat penting ya, karena arsitektur itu selalu berkomunikasi. Kalau Anda tidak memahami makna, maka hati-hati desain Anda jadi bisa tidak terbaca. Nah, itu yang kenapa makanya sangat penting subjek arsitektur. Dengan tahu bisa mendesain yang kemudian bisa dibaca. Dengan semiotika, desain kemudian menjadi komunikatif, kemudian bermakna, dan kemudian sangat relevan. Ya. Jadi di sini kita ambil kesimpulan ya bagaimana arsitektur itu adalah sebuah bahasa. Bahasa apa? Bahasa visual dengan menggunakan bentuk, material maupun ruang. Ya, sebaliknya bangunan itu berisi dengan tanda-tanda. Tanda-tanda apa di suatu bangunan? Apakah kasar, apakah halus atau ya misalnya terus kemudian kayak ruang rapat ya mungkin mulai sekarang rekan-rekan atau teman-teman ya bisa merasakan ini di bangunan ini tandanya apa sih ya. Sebagai contoh, kayak saat ini saya sekarang berada di ruang rapat di Universitas Mataram, di dindingnya itu tidak ada tempelan, ya, tempelan apapun di dindingnya. Kenapa? Karena berusaha untuk kalau ada tempelan dalam artian figura atau foto atau lukisan itu bisa mendistract mungkin ya dalam artian di sini kemudian tidak ada supaya bisa fokus ke dalam misalnya karena fungsi ruangnya adalah untuk rapat misalnya. Nah, di sini arsitek itu adalah seorang pencipta makna. Oke, sekian dan terima kasih untuk materi saya pada hari ini. Ini adalah alamat email saya di Matana University. Mungkin rekan-rekan atau teman-teman ingin berbicara lebih lanjut tentang semiotika arsitektur, silakan menghubungi saya. Dengan ini materi saya sudah selesai dan acara saya kembalikan kepada Bapak Dr. Willy Chandra. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Sekali lagi saya menyapa kembali kepada rekan-rekan yang mungkin juga tadi baru bergabung di tengah jalan. Ya, selamat bergabung dan seperti yang tadi disampaikan oleh narasumber kita telah sampai ya di penghujung sesi pelatihan tematik mingguan Matana Learning Community pada sore hari ini sekali lagi dengan topik semiotika arsitektur yang telah disampaikan dengan sangat baik, dengan sangat menarik, sangat membuka wawasan saya kira oleh Bapak Muhammad Wisnu Ibadi ST MDS. Sekali lagi beliau adalah dosen di program studi arsitektur Universitas Matana. Beliau adalah seorang praktisi yang sudah lebih dari 15 tahun bergelut dalam dunia arsitektur. Jadi, atas nama panitia dan seluruh peserta, saya mewakili mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Wisnu Ibadi STMDS atas waktu, ilmu, wawasan, pengetahuan yang sudah dibagikan kepada kita semuanya pada sesi hari ini. Saya kira materi ini yang sudah disampaikan sangat bisa, Pak, untuk bisa memperluas cara pandang kita, memahami ya bagaimana arsitektur itu sekali lagi bukan cuma sebuah fisik gedung, tapi ada nilai-nilai simbol, ada makna yang kaya ternyata ya Pak ya. Tadi ya dibahas dengan Monas, ada pesan, ada simbol, dengan ada interpretasi yang saya kira dalam. Dan saya kira juga kita belajar banyak dari sesi kali ini. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak selaku narasumber. Saya juga mengucap terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir mengikuti kegiatan dengan sangat baik ya dalam pelatihan sore hari ini. Ya, saya pikir kehadiran rekan-rekan sekalian itu menjadi bagian penting ya bagi kami Universitas Matana untuk bisa terus membangun ekosistem pembelajaran sekali lagi yang kolaboratif dan kita bisa sama-sama saling menguatkan sebagai satu komunitas pembelajaran di Universitas Matana. Semoga sesi ini sekali lagi bermanfaat, memberikan inspirasi, memberikan pandangan pemahaman baru berguna bagi konteks kita sebagai akademisi maupun sebagai profesional umum untuk mengembangkan sekali lagi wawasan khususnya dalam arsitektur di ranah
Indonesia. Baik ya, Bapak Ibu rekan sekalian, dengan ini juga saya ingin mengundang kembali untuk sesi Mata Learning Community yang akan kita laksanakan minggu depan di tanggal 17 April ya, di jam yang sama. Bisa diikuti melalui channel Zoom, channel YouTube maksud saya, juga bisa diikuti melalui Zoom. Akan dibawakan oleh Bapak Jacob Stevi Seleki, SSI, MSI, MA. Beliau adalah seorang dosen juga di Universitas Mataram dalam program studi statistika. Topik yang akan dibawakan adalah persiapan Olimpiade dan TKA. Nah, ini akan sangat menarik dan relevan bagi siswa-siswi yang masih duduk di bangku SMA yang akan segera lulus, karena TKA itu akan sangat berguna sekali ketika Anda mendaftarkan di perguruan tinggi. Jadi saya kira itu informasi yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mengharapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian, dosen, guru, murid, mahasiswa dalam sesi berikutnya dalam topik yang menarik juga saya kira ya, khususnya untuk kita sebagai akademisi. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama kegiatan berlangsung. Saya pamit bersama dengan Bapak Wisnu sebagai narasumber, pamit undur diri dan sampai jumpa pada sesi Mata Nalani Community berikutnya. Selamat sore, sehat selalu, semangat belajar dan salam hangat untuk kita semuanya. Mari.